Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke program Fitrah, Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Ya, saya sehari-hari bekerja sebagai staf di penyakit dalam dan juga menangani masalah kanker dan permasalahannya dan darah. Ya. Dalam beberapa menit ke depan, Sobat Sehat akan menyimak kita diskusi, kemudian juga membahas mengenai tentang kanker dan permasalahannya, serta salah satu ikhtiar menghadapi kanker atau mengobati kanker dengan puasa. Tentu Sobat Sehat sudah mengetahui mengenai kanker, yaitu suatu penyakit yang sampai saat ini belum ada obat pastinya. Tetapi orang dalam beberapa kurun waktu banyak menemukan pengobatan-pengobatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengobati terjadinya kanker tersebut. Ya. Kanker merupakan suatu pertumbuhan abnormal atau pertumbuhan yang sangat besar-besaran ya, daripada sel yang tadinya normal yang mengalami mutasi genetik namanya, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor genetik, jadi bisa diturunkan misalnya seperti kanker payudara, ovarium. Ada juga disebabkan karena faktor eksternal, ya akibat daripada paparan berbagai bahan-bahan yang ada di luar, seperti akibat daripada rokok misalnya. Atau yang kedua bisa juga karena terlalu banyak menghirup asap, ya juga bisa. Atau juga pada mereka yang pekerja tambang, kadmium misalnya, asbes dan sebagainya, akan menyebabkan terjadinya kelainan di paru dan ujungnya adalah kanker paru. Ya. Dan sesuai dengan namanya dan sifatnya, kanker itu tumbuh dan berkembang sangat cepat. Ya, dia bergerak menurut deret ukur, ya, 1, 2, 4, 16, 2, 5, 6 dan sebagainya. Sedangkan sel normal bergerak menurut deret hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika sel normal bergerak lambat, sel kanker sudah bertambah beratus-ratus, begitu kira-kira. Dan penyebab tadi sudah kita sampaikan bahwa penyebabnya banyak sekali, dan diantaranya juga adalah akibat makan yang terlalu banyak. Orang dengan obesitas, ya, orang dengan kelebihan berat badan akan juga cenderung mempermudah untuk terjadinya kanker, tentu dengan mekanisme yang tertentu. Yang lain adalah pada penderita dengan kanker usus, salah satunya adalah akibat mengkonsumsi daging merah terlalu banyak, sehingga menyebabkan terjadi perubahan, ya, daripada sel-sel epitel di usus. Dan juga tentu juga ada familial, yang kita bilang ada poliposis kolon familial, yang banyak terjadi di luar. Nah, bicara mengenai upaya untuk pengobatan kanker, ya salah satunya yang sudah banyak ditemukan, ya kalau banyak itu baru dalam 10 tahun terakhir ini, adalah mengenai puasa, atau istilah kerennya adalah intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu sebenarnya adalah puasa dalam waktu tertentu. Ya, ada yang menggunakan prinsip 5 hari mengkonsumsi makanan dalam jumlah terbatas, ya, mengurangi konsumsi karbohidrat, kemudian 2 harinya boleh makan istilah saya semena-mena. Ya, yang lain juga ada yang menggunakan artinya sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat, ya, tapi yang dikonsumsi adalah protein. Tentu semua ya upaya-upaya ini tentu ada efek samping, ya, ada plus minusnya tentunya. Tentu kita tidak akan bahas lebih lanjut. Yang saya akan bahas lebih lanjut dan sangat menarik adalah mengenai puasa Ramadan. Ya. Penelitian terakhir yang dilakukan 2021 baru-baru ini mendapatkan bahwa ternyata berpuasa itu sangat banyak sekali berfaedah, ya. Ya, itu penelitian dilakukan bukan pada orang Muslim, tetapi pada orang non Muslim di luar. Dan dia mendapatkan bahwa pada siklus pertama, jadi dia membagi kira-kira seminggu pertama melakukan puasa, ya, puasa dengan seperti apa yang kita kerjakan. Kemudian ada berbukanya, ya. Pada minggu pertama, pada awal-awal siklus berat badan turun. Akan tetapi pada minggu berikutnya, kemudian berat badan juga naik.
ya. Itu pada orang non Muslim. Ya. Bagaimana pada orang Muslim? Ya, pada orang Muslim tentu tidak hanya berpuasa saja yang dilakukan, ya, tetapi juga dengan niatan karena lillahi ta'ala, mengejar pahala, apalagi di bulan Ramadan, begitu. Dan ternyata ya kalau ditelusuri lebih lanjut, kenapa orang Barat sampai melakukan, kenapa nggak kita yang kerjakan, bahwa ternyata berpuasa itu menyebabkan pada pasien-pasien kanker dapat menyebabkan terjadinya autofagi. Ya. Apa itu? Bagaimana prinsip kerjanya? Satu, bahwa prinsip tumbuh daripada kanker, dia akan tumbuh self renewal, ya, dan dia immortal, serta dia memperbanyak sel-selnya dengan mendapatkan asupan dari beberapa pembuluh darah, ya, banyak pembuluh darah yang dia buat, ya, mikrovaskular tadi, ya. Jadi proses yang kita namakan angiogenesis inilah yang membuat sel kanker tumbuh dan dengan cepat, ya, melalui struktur di depannya, di belakangnya, kiri dan kanan. Ya, akan tetapi keadaan tersebut rentan, ya, rentan dalam keadaan miskin baik karbo, protein dan zat gizi lainnya. Ini pada kanker, ya. Sehingga keadaan di mana berpuasa dengan restriksi kalori yang dalam waktu tertentu dalam jumlah yang banyak, ya, menurut saya banyak, ya, karena kita melampaui makan pagi, siang, sore, ya, baru malam kita makan, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan, ya, kerusakan pada sel-sel kanker. Ya, sel kanker tidak tahan, tidak bisa kalau kita puasa. Akan tetapi pada sel normal biasa saja. Ya, penurunannya mungkin ada mengganggu sedikit pada awal-awal, tetapi setelah itu kembali lagi, gitu. Sehingga terjadi autofagi, ya, hancur, ya, prosesnya, ya, tentu dalam proses yang rumit, ya. Ini dapat diterapkan sebenarnya pada pasien-pasien kanker yang sedang pengobatan, ya. Akan tetapi tentu ada tips dan triknya, ya, bahwa pada pasien yang sedang mendapatkan atau menjalani pengobatan kemoterapi tentu tidak dapat melakukan puasa, ya, sementara itu. Ya, nanti setelah minggu pertama dapat dilakukan pelan-pelan. Tetapi ada tetapinya ini, bahwa pada mereka yang menggunakan pengobatan dengan obat-obatan yang melalui ginjal, ya, sebaiknya tidak berpuasa, karena tentu, ya, meluruh daripada massa tumornya akan melalui ginjal. Kedua, obat-obatan juga akan melalui ginjal, sehingga akan terjadi perburukan daripada fungsi ginjal bila cairannya kurang dari 2 sampai 2,5 liter per hari, sehingga, ya, malah memperburuk keadaan umum si pasien. Kapan bisa puasa kembali? Tentu setelah badan sehat, kemudian jumlah proteinnya cukup, artinya leukositnya baik, tentu teman-teman bisa melakukan berpuasa, ya, teman-teman yang sedang menjalani pengobatan, ya. Kemudian apakah berpuasanya seperti orang sehat? Tentu. Nah, tetapi tipsnya adalah kalau kita ada waktu-waktu sholat zuhur, asar, dan maghrib, teman-teman bisa menggunakan itu sebagai fase-fase di mana teman-teman yang sedang menjalani pengobatan dapat memperkirakan apakah saya masih kuat atau tidak. Lihat, habis sholat zuhur masih kuat, jika masih kuat silakan lanjut ke asar. Ya, sekali lagi, kalau istilah orang tanah seberang, tepuk dada tanya selera, artinya ukur kekuatan, jangan karena mengharapkan pahala yang banyak, tapi kita membuat kerusakan di badan sendiri, ya. Sehingga justru yang diharapkan sesuai dengan hadis Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu sehat, itulah dia. Ya, sekali lagi sobat sehat, ya, saya mengharapkan bahwa justru kita, ya, orang Muslim, kemudian mereka-mereka yang mengetahui, para dokter, dapat memberikan memberikan edukasi buat pasien-pasien yang masih bisa melakukan puasa, itu sangat baik. Demikian sobat sehat mengenai puasa dan hubungannya dengan kanker dan pengelolaannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.